Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kalah atas Timnas Irak, dua pemain Timnas jadi sorotan para supporter Timnas. Pelatih Irak sebut kekuatan skuad Garuda setara dengan timnya. Matangkan skuad, Sintayong panggil Ragnar Oratmangun, dan Fahri Husaini singgung kualitas Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani kampanyenya di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Sebagaimana diketahui, laga yang digelar di Stadion Internasional Basra itu, skuad arahan Sintayong menghadapi Timnas Irak. Di laga tersebut, Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan tim berjuluk Singa Mesopotamia dengan skor cukup telak, yakni 5-1. Masing-masing gol dicetak oleh Basar Hasan pada menit ke-20, gol bunuh diri Jordi Amat pada menit ke-35, Osama Rashid menit ke-60, Yosef Amin pada menit ke-81, dan gol penutup dicetak oleh Ali Al-Hamadi pada menit ke-88. Sementara Timnas Indonesia hanya mampu membalas satu gol melalui sontekan Saint Patinama pada menit ke-45+3 usai menerima umpan dari Rafael Struijk. Tentu dengan hasil ini membuat publik sepak bola tanah air terkejut. Apalagi pemain yang dimiliki skuad Garuda saat ini sudah dinilai cukup baik. Walau begitu, tim asuhan Sintayong tersebut tidak boleh meratapi nasib terlalu lama, sebab mereka akan menjalani laga selanjutnya dengan menghadapi Filipina pada 21 November mendatang di Rizal Memorial Stadium. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja menjalani laga perdana babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia, di mana di laga tersebut skuad Garuda harus mendapat hasil yang kurang maksimal, yakni kalah dengan skor cukup telak 5-1. Tentu dengan hasil tersebut, staf kepelatihan Timnas harus segera berbenah demi meraih poin di laga melawan Filipina pada 21 November mendatang. Terlepas dari hasil tersebut, sejatinya ada beberapa momen yang paling disorot oleh supporter Timnas Indonesia. Di antaranya yakni bek kiri Timnas Indonesia. Saint Patinama akhirnya mencetak gol perdananya bagi Timnas Indonesia usai menyambut umpan dari Rafael Struijk pada menit ke-45+3. Selain itu, Sintayong sejatinya ingin membuat kejutan dengan memasang strategi yang tidak bisa ditebak. Tak hanya itu, para supporter juga menyoroti kurangnya komunikasi antar pemain di lini belakang Timnas Indonesia. Terlihat beberapa kesalahan tercipta dari tembok pertahanan Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, supporter memberi kredit penting untuk Rizky Ridho Ramdhani yang dinilai bermain cukup apik, di mana dirinya sering melakukan blok-blok penting yang mematahkan serangan Timnas Irak. Selain itu, supporter juga memberikan pujian untuk pemain muda Timnas Indonesia, yakni Arhan Fikri. Pemain berusia 18 tahun itu juga bermain apik di lini tengah Timnas Indonesia. Arhan Fikri sejatinya masuk di babak kedua menggantikan peran Adam Alis yang tampil kurang maksimal di babak pertama. Kini pun Timnas Indonesia harus segera bangkit untuk menghadapi laga selanjutnya, yakni dengan menghadapi Timnas Filipina pada hari Selasa 21 November di Rizal Memorial Stadium. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Dalam perjuangannya di pentas dunia ini, skuad Garuda harus menantang Irak terlebih dahulu sebelum melawan Filipina pada 21 November mendatang. Terlepas dari hasil pertandingan semalam itu, pelatih Irak Jesus Casas menyinggung kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia. Bahkan pelatih asal Spanyol itu menyebut bahwa kekuatan skuad Garuda hampir setara dengan skuad arahannya. Hal itu karena banyaknya pemain di kedua tim ini berkarir di Eropa. Untuk Timnas Indonesia sendiri, ada 7 pemain yang pernah bermain di Eropa, di mana 4 diantaranya masih aktif berkarir di benua biru tersebut. Sementara untuk Timnas Irak lebih banyak lagi.
Dengan begitu, Jesus Kasa sebelumnya tak memandang remeh skuad arahan Sintayong. Terbukti dari laga semalam, pasukan Singa Mesopotamia bekerja keras melawan pasukan Garuda. Sementara itu, Sintayong sebelumnya juga mendesak pemain untuk tampil percaya diri menghadapi Irak yang notabene memiliki ranking FIFA di atas timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah bersuara dengan Irak di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua pada Kamis semalam. Sebagaimana diketahui, laga tersebut ada lebih dari 65.000 pasang mata yang hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion Internasional Basra. Walau begitu, anak asuh Sintayong itu tak terlihat tertekan di laga tersebut. Sebab sebagaimana diketahui, timnas Indonesia sendiri sudah sering bermain di hadapan puluhan ribu penonton di Stadion Tanah Air. Di samping itu, salah satu pemain Irak yakni Ali Adnan memuji level permainan timnas Indonesia. Menurut pemain 29 tahun itu, timnya sudah menganalisis timnas Indonesia sebelum bertanding. Seperti diketahui, timnas Indonesia menghadapi Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia di Stadion Internasional Basra. Ini adalah kali pertama venue tersebut menggelar pertandingan timnas Irak sejak kejadian nahas pada awal 2023 lalu. Kini di stadion yang sama, Irak kembali menggelar pertandingan melawan timnas Indonesia dan di stadion tersebut diisi oleh 65.000 supporter yang mendukung. Di samping itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara terkait suasana di kota Basra. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa kurang puas dengan keadaan saat ini. Namun dari sisi sepak bola, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa fasilitas yang ada di kota Basra cukup lengkap. Sementara itu, Jordi Amat justru merasa kota Basra merupakan tempat yang baik baginya. Pemain berusia 31 tahun itu merasa disambut dengan baik, semua orang di Irak pun juga ramah. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U17 baru saja menghadapi Maroko di pamungkas babak penyisihan grup A Piala Dunia U17. Walaupun dinilai bermain cukup apik di ajang tersebut, ada beberapa momen di mana mereka juga mendapatkan kritikan dari supporter. Salah satunya yakni terkait passing. Di semua laga, skuad Garuda Asia memang sering melakukan error passing dan hal itu menjadi sebuah kerugian bagi timnas Indonesia U17. Tak ingin ikut menyalahkan pemain, mantan pelatih timnas U16 Indonesia Fahri Husaini punya tanggapan yang berbeda terkait hal ini. Ia menganggap bahwa salah passing adalah kesalahan yang mendasar di dunia sepak bola. Yang mana berarti hal ini seharusnya sudah bisa diperbaiki sejak pemain berada di klub ataupun kompetisi yang dijalani masing-masing. Bukan semata-mata kesalahan yang 100% menjadi tanggung jawab jajaran pelatih tim nasional. Usai menghadapi Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia, skuad arahan Sintayong kini segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Filipina pada 21 November mendatang di Stadion Rizal Memorial. Jelang laga tersebut, sebuah saywa dilontarkan oleh salah satu pemain rival Indonesia. Daisuke Sato yang menjadi bagian tim The Azkals kini berkarir di Liga 1 bersama Persib merasa Filipina sudah mengantongi kelemahan Indonesia. Ia merasa Filipina memiliki beberapa keuntungan saat dihadapkan melawan Indonesia, diantaranya status tuan rumah dan komposisi pemain. Komposisi pemain timnas Filipina yang banyak bermain di Liga Indonesia, memahami bagaimana cara pemain Indonesia bermain. Hal itulah yang membuat Sato yakin timnya memiliki peluang menang lebih besar di kandang sendiri. Namun sayangnya beberapa waktu yang lalu, Presiden Federasi Sepak Bola Filipina menyebut bahwa timnasnya saat ini kekurangan supporter sepak bola. Tentu dengan hal tersebut, maka stadion Filipina tidak dipenuhi supporter seperti di Indonesia. Di samping itu, timnas Filipina sejatinya memulai laga kualifikasi Piala Dunia dengan menghadapi Vietnam pada hari Kamis semalam. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, yakni AFF. Ya, sebagaimana diketahui, Federasi Regional Asia Tenggara ini sejatinya juga menggelar kejuaraan bergengsi yang dinamakan AFF Cup.
Hanya Australia, tim yang berasal dari luar Asia Tenggara yang bergabung ke Federasi AFF. Namun, khusus untuk Australia, mereka hanya mengikuti kompetisi di level umur saja. Kini terbaru, kompetisi 2 tahunan itu dikabarkan mengalami perubahan nama yang mulanya AFF Cup kini diganti dengan ASEAN Cup. Dan kabar tersebut dilansir dari akun Twitter The ASEAN Ball. Rencananya, pergantian nama turnamen tersebut akan dilakukan tahun depan. AFF memang kerap mengubah nama turnamen antar tim di Asia Tenggara. Tercatat sudah ada 3 kali perubahan. Nama pertama yang dipakai adalah Piala Tiger dari tahun 1996 hingga 2006. Sementara itu, AFF dikabarkan telah menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala ASEAN U16 dan ASEAN U19 tahun depan. Teka-teki terhadap pemain keturunan yang akan dinaturalisasi PSSI kini mulai terbongkar. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, Ketua PSSI Erick Thohir menyebut akan memproses naturalisasi 2 pemain keturunan pilihan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Kini terbaru, salah satu nama yang tak asing di telinga penggemar timnas Indonesia dikabarkan sudah berada di Jakarta untuk mengurus proses naturalisasinya. Dan pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangun. Kabar itu semakin beredar setelah agen pesepak bola asal Italia, Giuseppe Cusmano, mengunggah sebuah stories di akun Instagramnya @pepino83. Sebagai tambahan informasi, Ragnar sendiri saat ini sedang berkarir di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Pemain berusia 25 tahun itu musim ini sudah menjalani 7 laga bersama klub. Kini menarik untuk dinantikan kabar naturalisasi sang pemain dan 1 pemain lainnya.